Pembelajaran berdiferensiasi konten. Nama kelompok, Ahmad Abdur Rozak, Didi Suhendra, Hilda Istiqomah, Krisantus Pius Usifa, Muhimmah, Novita Nur Azizah, Wiwi Lailatul Fadilah. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menekankan pada kebutuhan belajar peserta didik. Perbedaan peserta didik dalam pembelajaran juga dapat dilihat dari segi yang lain, yaitu learning modalities atau modalitas dalam belajar yang kerap salah diinterpretasikan sebagai gaya belajar. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK, atau visual, auditory, dan kinestetik. Belajar dengan modalitas visual diberikan dalam bentuk gambar. Peserta didik dengan modalitas belajar auditory dapat diberikan materi dalam bentuk audio dan modalitas belajar kinestetik dapat menggunakan pekerjaan yang sesuai dengan materi pembelajaran. Aspek pembelajaran berdiferensiasi konten terbagi menjadi 3 bagian. 1. Kesiapan belajar peserta didik. 2. Minat peserta didik. 3. Profil belajar peserta didik. Kesiapan belajar peserta didik. Melihat kesiapan peserta didik dapat dilihat dari kemampuan awal dengan menggunakan asesmen awal yakni asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian awal yang dilakukan guru untuk mengidentifikasi masalah atau kesulitan belajar yang dialami peserta didik sebelum menyusun rencana pembelajaran. Selanjutnya adalah minat peserta didik. Minat belajar peserta didik dalam belajar memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Tugas guru adalah selalu memonitoring karakteristik anak dalam suatu pembelajaran. Berdasarkan minat peserta didik, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Profil persiapan peserta didik. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar peserta didik. Guru harus memahami modalitas belajar peserta didik, yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio-visual. Tips pembelajaran dengan pendekatan konten. berikut tips membuat pembelajaran dengan pendekatan konten yang lebih baik, yakni sebagai berikut. 1. Pembelajaran kontekstual. 2. Pembelajaran konten yang tidak to the point. 3. Jangan melupakan tema besar dalam sebuah materi. 4. Pendekatan konten dengan meningkatkan kolaborasi. Kesimpulannya adalah, pembelajaran yang berdasar pada kurikulum Merdeka yang digunakan saat ini perlu menggunakan rancangan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Guru dapat menggunakan dan menerapkan learning modalities untuk mendukung pembelajaran konten.